warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan ayahanda kita, perintis dari Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang, Bapak Haji Mahmudi, Sarjana Agama. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Islam atau Kementerian Agama Kota Singkawang, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Singkawang, Bapak Ibu pengawas, pengurus komite, kemudian orang tua siswa, serta anak-anak Kusroyan, siswa kelas 7, 8, dan 9 di Madrasah Negeri 1 Singkawang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anak Kusroyan kelas 9 yang telah tadi diwisuda. Kemudian pada hari ini pelepasan. Tandanya kalau sudah diwisuda, diberi tadi dikalungkan, kemudian diberi ucapan selamat, biarpun belum pengumuman, ya tanda-tanda bagus. Tanda-tanda bagus lulus subin. Dari 150 kita berdoa semoga semuanya lulus. Amin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 9 yang telah menitipkan anaknya di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Singkawang. Saya lihat ada Pak Muryahman, Dr. Haji Muryahman MAG, Kepala Bagian salah satu di YIN Pontianak. Kawan saya dulu, tapi duluan dia bukan daripada saya. Ternyata ada anaknya di situ masih kelas 9 yang baru tamat. Padahal kawinnya main duluan saya tuh. Saya dan si anak yang Sanawiyah, gitu kan? Dia masih ada. Ini orang-orang tua yang suka terima kasih yang telah mempercayakan kepada Madrasah Sanawiyah Negeri selama 3 tahun. Dan usahana laka di Sanawiyah Negeri, lalu tidak dilanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah supaya nyambung, langsungkan dia ke Madrasah Aliyah. Terserah Madrasah Aliyah mana. Kita ada Madrasah Aliyah Negeri swasta banyak. Yang tadi cita-cita nak jadi dokter, dari Madrasah Aliyah bisa. Tahun itu kalau nggak salah dari Madrasah Aliyah Negeri ada yang lulus SM. Tiap tahun ada dari Madrasah Usuluddin, ada yang masuk ke dokteran. Jadi bukan hanya dari sekolah hukum, dari madrasah banyak yang sudah jadi dokter. Nak jadi polisi, dari Madrasah Aliyah banyak. Waktu saya di STN bulan puasa tadi, ada seorang jadi imam. Begitu saya tanya tamatan nanti, Madrasah Aliyah Pak. Nak jadi satpam, hati-hati. Kemudian nak jadi koki, tanah gabus dari Madrasah Aliyah. Supaya apa? Supaya tidak berhenti di Madrasah Sanawiyah Toleh. Tadi yang 15 orang yang diwisuda tahfiz tadi, kalau dia masuk ke Madrasah Aliyah, dia akan berlanjut. Tapi mudaan masuk di Madrasah Aliyah, wallahu a'lam. Jadi tadi
Bapak Ibu yang anaknya di wisuda tadi ya, yang hafal, insya Allah Bapak Ibu nanti di surga akan dipasangkan mahkota oleh anak-anakmu tadi yang hafal Al-Quran tadi, biar ya 1 juz. Yang jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu bahwa orang yang dikala anak kita nanti ada yang hafal Quran, orang tuanya akan diberikan mahkota. Lanjutkan dia ke madrasah aliyah. Kenapa? Ada orang yang memandang madrasah itu lembaga pendidikan yang tidak diperhitungkan. Ternyata dari Madrasah Aliyah Negeri Singkawang suang mewakili untuk paskibra nasional. Tepuk tangan. Banyak kontribusi siswa-siswa di madrasah untuk kota Singkawang itu. Biarpun memang dia bukan di bawah Dinas Pendidikan, kita di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi wali kota Pak Haji dulu wakil wali kota Tamatan PGA punya Singkawang. Itu kalau yang ganti-gantikan itu usahakan yang tamat dari Sarjana Negeri nanti sekian tahun ada yang menjadi wali kota kalau perlu gubernur. Iya namanya madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah berprestasi. Saya anak saya 3 Pak, saya Pak boleh. 2 yang 3 mana ini juga. Pak Budi paling dulu ya. Semuanya di madrasah. Setelah dia kuliah, baru silakan dia pilih. Yang kue, alhamdulillah dari madrasah aliyah lulus UGM dari madrasah. Ini kita banggakan bahwa madrasah itu kan sekali lagi saya sebutkan tadi, lanjutkan ke madrasah. Bukan saya tidak membolehkan ke SMA, SMK. Bukan saya tidak membolehkan. Silakan supaya nyambung, maka masukkan dia di madrasah. Karena di madrasah semua pelajaran yang ada di SMA, di SMK, di SMA terutama ada di madrasah. Tapi pelajaran yang ada di madrasah belum tentu ada di SMA dan di SMP. Maka berbahagia yang Bapak Ibu yang memasukkan anaknya di madrasah. Kemudian untuk Madrasah Sanawiyah Negeri, ucapkan terima kasih kepada Pak Ajat dengan seluruh Dewan Guru yang telah membina anak-anak kita. Itu sudah angkatan yang ke-12. 12 berarti 12 tahun yang lalu Pak Mahmudi kita sama-sama berjuang bagaimana Madrasah Sanawiyah Negeri itu berdiri dengan beberapa pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Mahmudi. Terima kasih Pak Abu Sahab, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri yang pertama yang berkorban lecet-lecet ke sini dengan Pak Murni yang balik jam 5 sore biasanya baru balik demi untuk Madrasah Sanawiyah Negeri. Dan insya Allah aja tahun 2024 kita akan mendapatkan 6 ruang belajar baru dari SDSN. Jadi tahun 2024 akan dibangun itu 6 lokal, kita 2 tingkat. Dan Madrasah Aliyah Negeri kita tahun 2024 insya Allah rubuh sume-sume kita akan bangun 24 RKD bantuan dari PUBR jadi 3 tingkat dia 3 tingkat. Jadi semakin bangga karena kita masuk madrasah. Kemudian perlu saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian, pertama tantangan sekarang
untuk anak-anak kita hati-hati kalau kita tidak dibekali dengan pendidikan agama yang baik. Pertama ada media sosial. Jadi dulu anak kita nonton TV, nampak dah kita di depan TV. Musim itu jangan sampai kita sebagai anak kita sebutkan aku tak nyaman anakku, tapi dia harus keluar kamar membalik sekolah. Dia keluar dia. Yang tidak keluar kamar dia. Gitu loh, kita anak keluar rumah, kita yang hati-hati. Muncul itu anak tidak keluar kamar, hati-hati. Memang keluar kamar, tapi jangan rayakan ke seluruh dunia itu. Saya pernah ada cerita di salah satu madrasah. DGY HP-nya karena periksa dulu, karena tangkap oleh guru, dilihat dalam HP yang seharusnya belum ditonton oleh anak-anak di tingkat madrasah ataupun SMP, madrasah satunya. Kemudian dipanggil, panggil ayah, kata ayah, ya anak saya di bebak keluar, ya dalam kamar toilet. Gasaan dalam kamar itu kerajaannya mengerayau di kemana-mana. Makanya HP anak-anak kita, bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, tolong dikontrol. Ibu-ibu, selain HP anak-anak, HP ayahan juga dikontrol. PAG pun sampai dari ayahan jauh, nggak seminggu sekali balik. Iya, tiap hari balik ada, ia harus dikontrol, berbahaya musuh itu. Maka harus dikontrol. Kemudian sekarang yang membahayakan kita adalah narkoba. Kita sudah darurat narkoba. Kalau kita pergi ke LP itu, yang paling banyak penghuninya adalah kasusnya narkoba. Maka kita perhatikan anak-anak kita jangan sampai dia kena, diwaspadai betul-betul. Saya suka memanggil orang tua, Pak, teman-temannya Bapak, madahkan anak saya ada indikasi narkoba. Saya bukan kesehatan Pak, tahu. Wah, kira tapi ada. Kira-kira 3 tahun datang lagi Mesir, ya kemana utangnya itu Pak? Masuk kuduk Pak, kenapa deh? Narkoba. Maka kita harus hati-hati dengan anak kita. Hati-hati yang dah pandai nyuri-nyuri merokok. Maka orang tua harus waspada. Hati-hati yang kurang tua jangan merokok, ada anak nyuri-nyuri, hati-hati yang bapak ayah merokok. Maka itu kita hati-hati dengan narkoba. Kemudian yang selanjutnya intoleransi kita yang berada di bawah Kementerian Agama selalu kita memandangkan adalah moderasi beragama. Perbedaan di dalam Islam, ada organisasi itu adalah keniscayaan. Keberadaan kita berbeda agama antara satu dengan yang lain itu adalah sunnatullah, hukum alam. Maka kita hargai perbedaan di tengah-tengah kita yang ada ini. Saya yakin guru-guru di madrasah, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan muatan moderasi beragama kepada anak-anaknya. Terakhir, saya tadi melihat bahwa waktu syarihil Quran, saya melihat di sini bagaimana kita harus tidak melakukan korupsi, ya kan? Pejabat melakukan korupsi itu adalah musuh kita semua. Jadi kalau sekarang anak-anak kita harus di pikirannya itu harus benci dengan korupsi. Harus benci dengan korupsi. Kalau ada anak-anak sekalian yang bapaknya pejabat,
yang bapaknya pegawai negeri, yang kira-kira bisa menyalahgunakan duit ditanya, ya ayah korupsi kena tuh. Ada pendapatan yang lain, sampai dengan ibu-ibu kalau ada duit yang lain itu halal tidak tuh. Jadi kita yang harus kontrolnya, jangan sampai kita melakukan korupsi. Jadi saya terima kasih tadi. Maka di Kementerian Kota Singkawang, Kementerian Agama Kota Singkawang itu sudah ada namanya, kita mendapat predikat zona bebas dari korupsi. Jadi kantor Kementerian Agama itu tidak ada lagi korupsi, tidak ada pungli, termasuk madrasah sanawiyah negeri, termasuk madrasah aliyah negeri. Kalau sempat ada yang melakukan korupsi, tetap kita ajukan kepada aparat penegak hukum. Maka kita harus jaga ini dengan sebaik-baiknya. Negara ini akan baik, lembaga Kementerian Agama akan baik, madrasah sanawiyah negeri akan baik, madrasah aliyah negeri akan baik. Kalau kita mulai dan sekarang kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan oleh peraturan pemerintah, terutama tadi adalah korupsi. Dan terakhir, paling terakhir saya sampaikan, Madrasah Sanawiyah Negeri sedang membangun Masjid Andalusia. Yang ketua pembangunannya adalah Pak Haji Mahmudi. Pak Haji Mahmudi tidak akan dia berhenti berjuang untuk Madrasah Sanawiyah Negeri itu, dari ketua komite habis masa kepengurusannya sekarang menjadi ketua pembangunan. Jadi supaya anak-anak kita lancar nanti sekolahnya, masuk di madrasah negeri, kemudian masuk lagi dia perguruan tinggi nanti, maka sekarang caranya adalah kita berinfak untuk menyelesaikan Masjid Andalusia. Minimal mereka anak-anak kita ini minimal satu orang 500.000, minimal 500.000. Untuk seumur hidup itu 500.000. Kalau Pak Muryama mungkin tidak 500.000. Dia S1 3 di UIN di IAIN Pontianak, mungkin dia 1 juta, gitu kan? Di 1 juta. Maka kalau kita sudah bersama-sama, nanti anak-anak kita begitu dia pergi ke situ dan bapak ibu ada di situ, alhamdulillah perjuangan kami berhasil, masjid itu sudah jadi, alhamdulillah dapat buat bantu waktu ya, alhamdulillah kami dapat berbuat untuk madrasah Sanawiyah Negeri. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.